Jasa itu agak beda sama yang menjual barang ya, tapi banyak sekali kita temuin di mana-mana. Apa-apa sekarang jasa. Ya ya Mbak, mau silakan. Nah, jadi ini kita akan belajar perkenalan dulu bisnis jasa itu seperti apa. Suara saya nggak putus-putus kan? Nah, apa yang Mbak tahu tentang bisnis jasa? Contohnya bisnis jasa apa yo? Oke, alhamdulillah. Ada yang bisa kasih contoh nggak? Bisnis jasa itu apa? Jenis usaha apa yang bergerak dibilang jasa? Contohnya apa Mbak Ratna? Agent. Terus yang lain? Banyak, ayo disebutkan. Perawatan, oke. Salon, fotografi, ya. Terus apa lagi? Yang lain? Penitipan anak, transportasi, ya, penyewaan mobil, banyak ya. Restoran juga, hotel, penerbangan, semua jasa. Jadi yang semua bisnis usaha yang menjual bukan barang berwujud, tapi kayak menjual servis atau menjual layanan atau menjual keahlian. Malam Mas, bagus, kita ketemu lagi. Itu contohnya jenis bisnis jasa. Jadi itu bedanya. Kalau bisnis yang lain kan biasanya menjual barang, ada barangnya, mau misalnya jual alat tulis atau jual apa. Tapi kalau bisnis jasa itu yang dijual adalah pelayanannya atau keahliannya, kayak dokter, pengacara, itu kan juga jasa. Oke, jadi tahu ya, bisa bedain ya jasa sama perusahaannya yang lain. Nah, ini ada faktor-faktor lingkungan terhadap perkembangan jasa. Sekarang kan banyak perusahaan jasa menjamur. Lebih dari 50% loh bisnis jasa itu menguasai keseluruhan. Misalnya se-Indonesia itu lebih dari 50% itu bergerak di bidang jasa. Nah, jadi jasa semakin berkembang. Faktor-faktornya apa aja yang mempengaruhi? Yaitu konsumen. Pertama, konsumen, pesaing, teknologi, globalisasi dan internasionalisasi ekonomi, pemerintah, budaya dan sosial. Ayo, kira-kira kenapa kok konsumen bisa mempengaruhi bisnis jasa? Ada yang tahu enggak? Kenapa kok konsumen mempengaruhi bisnis jasa? Kok bisa mempengaruhi perkembangan bisnis jasa? Ada yang bisa jawab?
Iya, jadi kan kenapa kok sampai ada yang namanya perusahaan atau ada bisnis apa, itu kan karena mereka berdiri untuk memenuhi kebutuhan konsumen, ya kan. Mereka berusaha untuk melayani kebutuhan konsumen, makanya konsumen itu faktor penting yang dapat mempengaruhi perkembangan jasa. Jadi kalau misalnya nggak ada konsumennya, benar kata Mbak Vera, kalau nggak ada konsumen nggak mungkin ada yang namanya bisnis jasa, makanya dia sangat berpengaruh. Oke. Terus kalau adanya pesaing, kenapa kok pesaing juga mempengaruhi perkembangan? Dari sisi permintaannya. Tapi sebenarnya juga kadang-kadang nggak selalu perusahaan itu ada untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi misalnya pun perusahaan itu punya sebuah inovasi baru yang sebelumnya nggak ada dan itu ditawarkan ke konsumen, itu juga salah satu cara lain. Jadi di satu sisi perusahaan itu ada untuk memenuhi keinginan konsumen, di sisi lain perusahaan itu bisa menawarkan sesuatu yang baru yang bahkan konsumen pun nggak sadar sebenarnya kita tuh bisa membutuhkan ini gitu loh. Itu salah satu di sisi lain fungsinya bisnis jasa. Jadi dia menawar, nggak hanya bisnis jasa sih, bisnis-bisnis yang lain juga kayak barang-barang apa itu mereka menawarkan sesuatu yang baru yang sebelumnya konsumen pun nggak sadar kalau mereka itu butuh. Contohnya kayak misalnya sekarang teknologi 3G atau 2G, dulu mana ada kayak gitu ya kan. Kayak dari sisi perusahaannya mereka berinovasi menciptakan itu terus dipasarkan ke masyarakat, ke konsumen. Oke. Terus kalau pesaing, kenapa kok pesaing penting? Ya betul, Mas Bagus betul, Mbak Vera betul. Jadi dengan adanya pesaing kita bisa termotivasi untuk memberikan pelayanan yang lebih kepada konsumen. Atau misalnya kita belum punya bisnis sebelumnya, tapi kita tahu misalnya sekarang di Indo kayaknya yang marak juga bisnis kuliner ya. Nah, karena banyak yang sukses di situ, akhirnya kita tertarik untuk ikut bisnis itu juga bisa. Jadi itu kenapa kok pesaing mempengaruhi faktor perkembangan jasa, perusahaan jasa. Oke. Terus teknologi kenapa? Ini cowoknya berarti tinggal Mas Bagus sama Mas Didik ya. Mas yang satunya itu Mas siapa namanya yang Bali itu? Siapa sih? Tunggu saya lupa. Mantap. Iya. Oh iya. Pulang ke Indo dah. Oke, benar. Jadi teknologi itu sekarang kan serba canggih kan, semua apa-apa pakai komputer, apa-apa pakai anu. Nah, itu bisa mempermudah perusahaan memberikan layanan kepada konsumen. Jadi sekarang kayak misalnya banking